teman-teman, selamat pagi, salam sehat. Bagaimana keadaan teman-teman di rumah? Sehat bukan? Nah teman-teman, kita masih belajar dengan Bunda Endang di Sentra Main Peran. Belajar kita tentang tanaman, secara khusus tanaman hias atau bunga. Masih ingat lagu yang seperti ini? Lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang putih dan ada yang merah. Setiap hari ku siram semua, mawar melati semuanya indah. Nah itu tema kita teman-teman tentang bunga. Untuk lebih jelasnya, ayo kita lihat video yang berikut ini. Teman-teman, tema belajar kita kali ini adalah tanaman hias dengan subtema bunga. Dalam kata bunga terdapat beberapa huruf. Ayo kita sebutkan. Huruf pertama B, U, N, G, A. Dibaca bunga. Teman-teman, bunga itu bermacam-macam. Di antaranya adalah, mari kita sebutkan, kita lihat gambarnya. Bunga asoka, huruf pertamanya A, asoka. Bunga cempaka, huruf pertamanya C, cempaka. Bunga matahari, huruf pertamanya M, matahari. Bunga dahlia, huruf pertamanya D, dahlia. Bunga nusa indah, huruf pertamanya N, nusa indah. Teratai, huruf pertamanya T, teratai. Bunga sepatu, huruf pertamanya S, sepatu. Bunga kenanga, huruf pertamanya K, kenanga. Bunga mawar, huruf pertamanya M, mawar. Bunga anggrek, huruf pertamanya A, anggrek. Bunga rafflesia, huruf pertamanya R, rafflesia. Bunga aglonema, huruf pertamanya A, aglonema. Nah teman-teman, banyak ya jenis-jenis bunga itu. Nah, coba kita hitung ada berapa bunga yang digambar ini. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada berapa teman-teman? Iya, 12 jenis bunga. Tapi masih banyak lagi yang lainnya ya. Nah berikutnya, apa ya manfaat bunga itu atau tanaman hias itu? Yang pertama, tanaman hias bisa membuat udara menjadi bersih dan segar. Kok bisa begitu ya teman-teman? Iya, karena daun-daunnya itu akan menyaring debu-debu yang berterbangan di udara. Dia akan menempel di daun-daun itu sehingga udara yang kita hirup akan bisa menjadi bersih ya. Nah, dan lingkungan juga menjadi lebih indah. Bunga-bunga yang menghiasi taman, bisa menghiasi rumah kita, semuanya akan terlihat indah. Nah, bunga dipakai juga untuk hiasan ruangan. Misalnya pada saat ada pernikahan, biasanya ada hiasan bunga untuk di pelaminan, tempat pengantin duduk. Kemudian untuk menghiasi ruangan di meja, ya, di meja makan, di meja tamu. Bisa untuk menghiasi ruangan, misalnya di hotel, di bandara, dan di tempat lain. Juga untuk hiasan altar jika di gereja. Nah, bunga dipakai juga untuk cindera mata atau mengungkapkan
perasaan kita. Misalnya ketika hari Valentine atau mama sedang ulang tahun, kita akan mengucapkan selamat Valentine, selamat ulang tahun dengan memberi bunga. Bisa juga misalnya papa dan mama sedang merayakan pernikahannya, papa akan memberikan bunga untuk mama sebagai ucapan syukur dan terima kasih. Kemudian ada juga pengantin yang membawa bunga sebagai ungkapan kebahagiaan. Bunga dipakai juga untuk mengungkapkan rasa sedih, turut berduka cita untuk keluarga, saudara atau teman yang meninggal. Biasanya juga akan diungkapkan dengan mengirimkan bunga, ya. Itu beberapa kegunaan dari bunga atau manfaat bunga. Nah, teman-teman masih ingat nih bagian-bagian dari tanaman atau bunga? Coba perhatikan. Dulu kita pernah belajar tentang tanaman juga. Teman-teman sudah tahu ya? Coba sebutkan, diulangi. Nomor 1 itu namanya bunga. Kemudian ada daun. Nomor 3 ada buah. Nomor 4 itu ada batang. Dan yang nomor 5 yang paling bawah itu adalah akar. Itulah bagian-bagian dari tanaman. Nah, karena kita sedang belajar tentang bunga, maka Bunda Endang juga akan menjelaskan tentang bagian-bagian dari bunga. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dia teman-teman. Kalau kita memetik bunga, kita akan melihat di dalam bunga itu ada apa saja. Yang pertama itu ada yang namanya benang sari, ya, yang ditunjukkan oleh anak panah, ya, itu namanya benang sari. Kemudian yang kedua adalah putik, ada putik bunga. Kemudian yang ketiga adalah mahkota, ya, ada mahkota bunganya. Dan yang keempat adalah kelopak. Nah, ingat-ingat ya teman-teman, itu adalah bagian-bagian dari tanaman dan juga bagian-bagian dari bunga. Nah, teman-teman, bagaimana cara kita merawat tanaman atau merawat tanaman hias atau bunga? Yang pertama, kita tentunya menanamnya terlebih dahulu. Teman-teman pernah menanam bunga? Mungkin dengan mama, dengan papa, ya, menanam di rumah. Kalau sudah ditanam, maka perlu dipupuk karena itu sebagai asupan makanan atau gizinya, dan juga perlu disiram, ya, diberi air minum. Teman-teman, tanaman itu adalah makhluk hidup. Dia sama seperti kita. Tanaman itu adalah ciptaan Tuhan. Jadi, kita harus juga menyayangi semua ciptaan Tuhan. Kita harus memberi mereka makanan, minuman, supaya mereka bertumbuh menjadi besar dan akhirnya dia berbunga dan berbuah. Begitu juga tanaman, kalau selalu diberi pupuk, disiram, dia akan tumbuh subur dan akhirnya menjadi tanaman yang tinggi, ya. Nah, itu cara kita merawat tanaman sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah menciptakan tanaman, maka cara kita bersyukur adalah dengan merawatnya. Nah, itu teman-teman tentang tanaman hias. Nah, sekarang apa tugas kita di rumah? Nanti teman-teman harus praktek menyiram tanaman yang ada di rumah, ya. Yang pertama, nanti divideokan. Menyiram tanaman itu harus diulang-ulang, ya teman-teman, setiap hari. Oleh karena itu, meskipun dulu pernah, maka sekarang diulang sekali lagi supaya teman-teman bisa melaksanakan dengan selalu rutin, ya. Kemudian teman-teman nanti mempresentasikan dari bagian-bagian tanaman. Nanti teman-teman cerita, apa sih bagian-bagian tanaman?
Teman-teman boleh nanti sambil menunjukkan tanaman yang ada di rumah. Ini batangnya, ini daunnya, ini bunganya. Atau teman-teman mau mempresentasikan tentang bunganya saja. Mana yang kelopaknya, mana yang mahkotanya, mana yang benang sarinya, seperti tadi ya. Nanti teman-teman presentasikan. Berikutnya yang ketiga, tugas teman-teman adalah pada halaman 16. Nanti teman-teman menghitung setiap bunga yang ada di tanaman tersebut ya. Dihitung bunganya yang per kelompok. Nanti teman-teman hubungkan antara bunga dengan angka yang sesuai. Itu tugas teman-teman di rumah. Teman-teman tadi sudah lihat video, teman-teman sudah tahu apa tugasnya yang harus dikerjakan di rumah. Nah, yang pertama tadi praktek menyiram tanaman, bukan? Yang kedua, nanti teman-teman menceritakan sambil memegang bunga atau sambil memegang tanaman bunga. Diceritakan bagian-bagiannya, nanti divideokan ya, nanti dikirim ke Bunda. Dan halaman 16 tadi kan? Oke. Sebelum mengerjakan tugas jangan lupa berdoa dulu ya. Oke teman-teman, selamat mengerjakan tugas dengan semangat. Bye bye.